Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya, terutama Bapak Dr. Ahmad Jamil sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Komunikasi Pemasaran Politik. Sebelum memulai presentasi, saya akan share dulu. Jadi, dalam mata kuliah ini, saya mendapatkan tugas untuk mereview bab 1 dari buku Political Marketing Principles and Application karya dari Jennifer Liz Marsman. Sebelumnya kita berusaha untuk mengenal dulu ya. Jennifer Liz Marsman ini adalah salah satu penggagas bidang studi pemasaran politik yang telah menulis belasan buku dan juga jadi editor. Dan dalam membuat buku-buku tersebut, Marsman mewawancara lebih dari 200 praktisi politik. Buku yang saya review ini adalah buku cetakan pertama. Adapun dalam bab 1, pembahasannya adalah 2, yaitu pasar politik dan konsumen politik. Dalam hal ini, pemasaran politik adalah area studi baru. Tahun 1980-an, bidang politik banyak dibahas akademisi dan media massa, lalu kemudian baru 1990-an diskusi spesifik terkait dengan ide, teknik, konsultan, dan ide produk baru meningkat pesat. Hal ini dilatar belakangi oleh perilaku politik seperti pemilihan suara dan partisipasi di dalam partai politik yang berubah, lalu sikap para pemilih terhadap elit partai berubah serta sulit diprediksi. Selain itu, fenomenanya yang terjadi adalah sikap para pemilih juga lebih konsumtif, serta lingkungan marketing politik telah berubah banyak, salah satunya karena perkembangan telekomunikasi. Adapun dari sudut pandang akademis, sebenarnya politik dan marketing ini cukup berbeda ya. Politik adalah aktivitas yang fokus pada nilai, prinsip, ide, dan perdebatan bagaimana semua itu harus dijalankan dengan tujuan akhir adalah mendapatkan kekuasaan. Sementara itu, marketing adalah praktik yang didominasi oleh studi terkait bagaimana sebuah bisnis berlangsung di ranah komersial dan menghasilkan profit. Karena itu, ada pertanyaan terkait bagaimana jika etika, nilai, dan konsekuensi itu bagi demokrasi kalau marketing diterapkan di dalam dunia politik. Menurut Marsman, pasar politik sejak tahun 1960-an harus dipertimbangkan oleh kandidat partai atau pemerintah. Hal ini karena mulai ada fenomena penurunan rasa hormat dan kepercayaan kepada institusi politik serta tokoh politik. Lalu, disrupsi teknologi yang memunculkan banyak media massa baru juga dianggap sebagai faktor utama perubahan perilaku konsumen politik. Jika kita melihat perkembangan media massa sudah dimulai dari tahun 1700-an saat mesin cetak mulai ditemukan di Jerman, lalu kemudian muncullah istilah ilmu persurat kabaran, istilah komunikasi massa, lalu tahun 1950-an ada penemuan internet yang kemudian diikuti oleh revolusi komunikasi internet. Hal ini bisa terlihat tahun 93 itu baru 1% informasi yang mengalir di internet dan tahun 2000 sudah bertambah jadi 51%. Kekuatan komunikasi massa ini tidak bisa diabaikan karena menyentuh 3 efek, yaitu efek kognitif, afektif, dan konatif. Kognitif ini berhubungan dengan pikiran atau nalar, sementara afektif ini berkaitan dengan perasaan, dan efek konatif ini berkaitan dengan niat, tekad, atau upaya yang cenderung jadi suatu kegiatan atau tindakan. Jadi dimulai dari berpikir, kemudian persepsinya seperti apa, dan kemudian tindakannya seperti apa. Sementara itu, karakter media sosial kenapa kemudian bisa membuat fenomena revolusi komunikasi ini karena adanya kemudahan untuk berpartisipasi, membuat jejaring sosial, membuat forum, sifatnya virtual, orang tidak harus hadir, begitu, lalu independen dan komunikasi yang bersifat asinkron. Dan faktanya memang dari tahun 2000 tadi ke 2007 dari 51% bertambah jauh menjadi 97% informasi yang hilir mudik di internet. Ini sebuah fakta yang menunjukkan bahwa disrupsi teknologi itu akan terus terjadi dan harus dihadapi termasuk oleh partai politik atau tokoh-tokoh politik. Karena itu, Marsman menilai bahwa penting untuk melihat bagaimana perubahan perilaku dari apa yang ia sebut sebagai konsumen politik. Ada banyak ya yang dikumpulkan oleh Marsman berdasarkan
wawancara-wawancara dia dengan berbagai tokoh politik. Pertama, keanggotaan partai serta aktivitas politik menurun drastis, lalu identifikasi partai seperti kedekatan dengan partai juga menurun drastis, muncul pemilih independen, lalu seperti yang kita bahas tadi, televisi dan internet jadi sumber informasi utama, lalu yang membuat pusing partai politik, perilaku pemilih sulit diprediksi, diikuti dengan volatilitas elektoral, dan kaum muda mulai menurun keterlibatannya di politik tradisional. Kemudian jumlah dan sifat media juga kompetitif, semakin banyak, sementara segmentasi kantong suara berbasis perhitungan tradisional juga semakin terkikis, dan di sisi lain pemilih lebih kritis terhadap elit dan institusi politik. Namun menurut apa yang sudah dipetakan oleh Marsman, di dalam bab 1 ini dia melihat bahwa penerapan marketing politik tidak terlalu efektif di negara maju yang punya budaya politik tradisional dan kuat. Sementara itu menurut Marsman, penerapan marketing politik lebih berpeluang di negara berkembang yang belum kuat budaya politik tradisionalnya, seperti Brazil, Peru, Republik Ceko, dan tentu saja Indonesia. Lalu kemudian dalam buku Marsman ini di bab 1 juga Marsman melihat bahwa publik politik ini berubah menjadi semakin konsumtif. Perubahan ini menyangkut seluruh sikap mereka dalam menghadapi politisi, apa yang diinginkan, bagaimana mereka ingin dilibatkan, bagaimana mereka mempertanyakan otoritas tertentu, dan bagaimana mereka kemudian lebih aktif dalam mengawasi kebijakan publik. Dan ini juga di-summary oleh Marsman bahwa ada 5 efek dari konsumerisme politik, yaitu pemilih menginginkan yang lebih real dibanding retoris. Contoh, kontrak politik. Jadi harus jelas. Pemilih juga lebih ingin bukti dan kebijakan instan. Misalnya dibanding wacana memilih infrastruktur. Lalu publik lebih memilih pencapaian dibanding aspirasi dan keefektifan pragmatis dibanding moral. Contoh jalan tol atau road bike. Pasti publik akan memilih jalan tol karena secara jangka pendek itu lebih menguntungkan mereka. Partai dan tokoh politik juga harus menunjukkan kemampuan saat menjabat, janji politik juga harus bisa dihitung biayanya dan realistis. Bagaimana dengan wacana publik menjadi konsumen? Dalam hal ini konsumen politik. Ada beberapa akademisi yang dikumpulkan Marsman dalam bab 1 ini yang menyetujui dan menganggap bahwa publik yang menjadi konsumen politik akan menjadi kekuatan. Bisa dilihat di sini bahwa jika itu terjadi, maka pemerintah akan bersikap profesional. Dengan adanya marketing intelligence, maka marketing politik lebih terarah, kebijakan juga berorientasi ke publik, dan meski diperlakukan sebagai konsumen, banyak akademisi yang menganggap bahwa tetap tidak akan hilang etikanya. Sementara itu, akademisi yang menganggap ini sebagai sebuah kelemahan melihat bahwa opini publik ini mudah berubah. Publik juga egosentris dan mementingkan individu serta golongan. Sebagian publik masih emosional, mudah menuduh dan irasional. Selain itu, fokus publik sangat singkat dan publik tidak punya kapasitas untuk menilai kebijakan publik yang sangat rumit. Sementara itu, yang setuju dengan konsumerisme politik ini menganggap bahwa hal ini bisa dibaurkan. Misalnya konsep kewarganegaraan bisa hadir di dalam budaya konsumerisme. Kedaulatan konsumen juga memberikan mereka kekuatan publik yang sesuai semangat demokrasi. Lalu konsumerisme juga memberi publik kekuatan untuk bersuara dan meningkatkan kemampuan menganalisa masalah. Lalu mampu meningkatkan partisipasi publik, kemudian populerisme pasar itu sifatnya anti-elitis, kemudian pasar bersifat mandiri dan mampu menciptakan jalan publik untuk meningkatkan kualitasnya, karena publik harus menelaah isu publik untuk kepentingannya sendiri. Sementara itu, yang tidak setuju dengan konsumerisme publik ini dalam hal politik, menganggap bahwa hubungan pemerintah dan konsumen itu tidak langsung berhadapan. Jadi tidak bisa disamakan dengan konsumen dalam ekonomi dan bisnis. Lalu menjadikan publik sebagai konsumen politik justru meminggirkan mereka dari proses politik, terutama jika politisi hanya berfokus pada segmentasi konsumen politik yang mempengaruhi suara mereka. Yang tidak mempengaruhi suara mereka, maka tidak akan didengarkan aspirasinya. Selain itu, politisi juga cenderung bisa memanipulasi suara publik, kemudian publik sebagai individu tidak selalu bisa meraih dan memaksimalkan kepentingan pribadi mereka, lalu mendorong tren baru di politik. Jalan terbaik
bukan sesuatu yang dibahas secara akademisi, tapi adalah mendengarkan opini publik. Lalu kemudian menghapus gagasan warga negara akan menghapus konsep hak dan kewajiban pemerintah terhadap warga negara. Marsman melihat ini sebagai sebuah peluang justru, bahwa antara marketing dan politik tetap bisa dijalankan dengan konsep bauran, yaitu bauran antara konsumen dan warga negara dengan nama baru yaitu konsumen politik. 5 efeknya adalah, ini bukan 5 efek ya, jadi efeknya adalah meski publik dianggap konsumen, tetap ada hak dan kewajiban dan bisa disalahkan jika kebijakan publik yang dijalankan berakhir buruk. Lalu partai politik juga disarankan menjalankan komunikasi politik yang baik kepada semua golongan, agar kebijakan yang dijalankan adalah konsep bersama, bukan konsep golongan. Sementara itu, critical review dari saya sendiri sebagai pereview melihat bahwa dalam bab 1 ini, Marsman berhasil membumikan bahasa politik dan bahasa marketing yang berat ke dalam bahasa sederhana beserta contoh nyata dari berbagai negara, sesuai dengan apa yang telah dia teliti. Lalu Marsman ini juga berusaha seobjektif mungkin menghadirkan konsep marketing politik dalam buku Political Marketing Principles and Application ini. Lalu akademisi yang pro dan kontra juga dihadirkan. Kemudian ada sisi lain, yaitu bahwa ide sentral bahwa partai harus berorientasi pasar menjadikan buku ini seperti pembenaran bagi para politisi yang memperlakukan publik seperti konsumen. Hal ini juga diperkuat dengan tulisan Marsman di buku ini bahwa partai harus belajar dari buku ini. Marketing politik juga tidak selalu cocok diterapkan di negara-negara tertentu, dan penerapan marketing dalam politik tanpa etika yang selama ini mungkin banyak terjadi, itu justru bisa merusak demokrasi. Dan ini yang kita semua harus berhati-hati. Begitulah paparan dari saya. Ada lebih dan kurangnya, mohon maaf. Nanti saya akan berusaha untuk memasukkan link dari review-review dari teman-teman kuliah saya di bab-bab berikutnya supaya lebih komprehensif. Selamat malam dan terima kasih.